Hai Sobat Cermin Lawas, thank you udah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Balik lagi bareng aku Puan Saragi, bukan Puan Hani ya. Nah, hari ini kita lagi ada di segmen PKK, podcast kesana kesini. Dan hari ini aku udah kedatangan nih satu tamu spesial yang punya banyak perjalanan menarik dalam kisah per-YouTubeannya. Langsung saja kita sapa bintang tamu kita hari ini. Halo Bang Isal. Ya, halo. Thank you nih Bang Isal udah mau datang nyempetin ke studio Cermin Lawas. Dari mana nih Bang Isal? Dari Depok Cinere. Tuh, halo orang Depok Cinere. Harus kita sapa dulu nih. Iya bener. Penting banget. Bener banget. Nah Bang Isal, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, mau cerita nih sharing dari Bang Isal sendiri. Soalnya dulu Bang Isal ini pernah ramai di kancah per konten explore katanya. Ya, betul banget. Tapi sebelum aku nanya-nanya nih sama Bang Isal, boleh deh Bang Isal kenalin diri dulu nih. Siapa tahu sekalian bernostalgia sedikit gitu. Jadi buat teman-teman Cermin Lawas ya. Betul. Gua Faisal, biasa dipanggil Bang Isal atau nama bekenan si Bang Kumis. Gitu. Gua salah satu ex ya, sebenarnya ex content creator sejak 2018 Kak. 2018? Ya, betul. Aduh, itu gue masih gurih-gurihnya di komplain sama tamu hotel. Iya. Oke deh, jadi Bang Isal nih. Iya. Namanya Faisal, dipanggilnya Isal, tapi punya nama bekennya Bang Kumis. Bang Kumis. Oke. Gue dulu waktu awal nih ya, mau ketemu Bang Isal sendiri, gue pikir Bang Kumis itu ya memang nama lu Bang. Oke. Gitu. Jadi gue nggak tahu malahan Isal. Oh namanya Isal. Gitu. Ternyata Bang Kumis gitu. Oke. Jadi dari awal aja udah punya satu stage name ya. Betul. Betul banget. Bang Isal tadi bilang mulai pernah di konten horor sejak 2018. 2018. Nah, itu bisa diceritain tuh Bang, awal punya konten tuh lu punya channel YouTube kah, TikTok kah, atau lu gimana nih konsep awalnya? Jadi gua itu dulu memang punya channel yang memang gua konsep atau kemasin itu di misteri juga. Jadi makanya gua bikin Kumis Production. Jadi Kumis itu ada filosofinya tuh Bang? Ada. Apa tuh? Jadi memang ini keunikan ya, atau keunikan di gua sendiri, bahwa sejak kecil ini memang lucunya pas bayi itu gua udah berkumis. Ini yang benar-benar unik banget ya. Bayi loh, bayi. Sumpah ini bayi. Sejak lahir kan, kalau sumpama kayak bulu tangan, organ lain itu masih mending ya, masih wajar, genetik atau lainnya kan, teman-teman. Jadi ini uniknya dari bayi tuh kumis udah ada gitu. Tanpa wak doyok. tanpa pakai itu. Itu bener-bener sampai keluarga kaget. Kok aneh bisa ada tumbuh di area gitu. Di area si bayinya kan kelihatan tipis banget dong kalau masih face-nya itu kan. Dan itu emang udah numbuh. Kira udah sebat ini Bang. Enggak, jadi gak lucu banget, enggak. Itu bayi aneh namanya. Tapi ini, jadi emang tipis dulu gitu. Tapi keren banget loh, baru tahu. Uniknya di situ. Kirain gue malah kumis itu ya production karena lu berkumis. Nggak tahu kalau kumisnya udah ada dari lahir gitu. Makanya kan dari awal datang nggak ada pembahasan ini kan. Ini emang unik banget gitu, karena gue aja sampai saat ini memang Bang Kumis Depok udah gitu. Jadi kan Bang Kumis itu nggak cuma kayak Bang Kumis tukang bakso, Bang Kumis tukang mie ayam, pecel, tukang sate, semua tukang sate. Bang Kumis tuh enggak gitu konsepnya, enggak sebenarnya, cuma lebih ke Bang Kumis Production gitu. Kalau untuk era ini gitu. Kalau era lalu ya gitu, kok aneh gitu. Lu dipanggil Kumis gitu kan, dari PK lah, SD. Itu panggil Kumis gitu. Manggilnya teman-teman tuh Kumis karena tertumbuhnya tuh udah di TK itu udah aneh. Jadi kok lu TK udah berkumis gitu. Jadi kumis ya, kumis lu ini pertumbuhannya ini ya mendahului ini umur. Itu bener-bener aneh. Makanya kan ya udah lu dipanggilnya Kumis aja gitu. Sampai om gua, tante gua itu, ini kayaknya anak lu aneh banget nih. Jadi ngomong ke nyokap nih bahwa ini kok panggilnya Kumis aja nih nanti nih. Ini bayi aja udah berkumis. Kan jadi lucunya itu pas di TK itu dong.
Kita kan TK udah kayak perkenalan juga. Iya, Kayak guru gua pun sampai sempet, ini umur berapa? Umur berapa nggak tuh? Padahal ya umurnya Ya, seumur gua sesuai anak TK prosedur pada TK umumnya pada umumnya gitu. kan. Makanya kan ya udah, nyokap gua ketawa aja di situ kan, dan gua udah nggak apa-apa dipanggil kumis-kumis aja. Iya, sampai guru aja kan sampai sekarang ya kalau gua ketemu di jalan atau apa, kumis tuh, kumis gitu. Itu guru SD loh padahal. Jadi TK, SD sampai SMP itu udah mulai lebet. Iya. Jadi SMP ke SMA itu lebet banget. Ini tebal banget nih. Karena spesial datang ke Cermin Lawas agak dirapihin. Kayak cukur rambut, cukur kumis. Ini spesial banget nih. Waduh, makasih banget nih udah dispesialin nih Cermin Lawas. Tapi ya Bang ya, berarti kalau gue berpikir lu dari kecil itu udah punya sebuah keunikan yang nge-branding diri lu iya, nih. Orang itu lain sebenarnya nggak mungkin kan Dan kayak gitu. gue salah satunya untuk keluarga besar ya, karena di nyokap itu keluarga besar. Di Cinere itu salah satunya gue yang paling aneh, dalam arti cucu terunik gitu. Itu aneh banget, nggak ada anak dari kakak nyokap, adik nyokap kayak gue gitu. Maksudnya dalam arti cucu yang memang aneh banget nih gitu. Tiba-tiba kok udah kayak berkumis gitu. Makanya gue kagetnya tuh pas SMP atau menjelang SMA ya, kelas 3 itu, satu SMA itu gue itu kayak ibaratnya tuh udah mulai tebel tuh, udah kayak ngerasa risih banget, kok gue sampai tebel banget kumis gue. Iya, gitu. bener-bener. Makanya Kayak temen-temen, aduh. kan beda ya, maksudnya anak SMA kalau kumisan pasti tipis-tipis Iya, biasanya. itu udah tebel banget sumpah. Waduh. Tebel banget. Tapi akhirnya berangkat dari keunikan lu nih yang dipanggil kumis, akhirnya lu melahirkan berpikir kalau si kumis ini bisa dijadikan nama untuk konten. Oke, gitu. nah seperti itu. Makanya kan gue mikir, gue ke depan ini harus berkreasi nih awalnya kan. Gue mikir, oh gue punya gadget, gue punya beberapa media, kayaknya gue harus belajar untuk terjun konten nih gitu awalnya kan. Terus gue nggak pusing-pusing lagi kan, channel apa nih yang harus gue buat nih untuk namanya kan. Pada dasarnya kan gue mikir, ya udah kumis gitu. Cuma apa sih ini, masa kumis doang? Iya bener-bener. Karena kan mungkin untuk di searching juga banyak kumis. Jadi kan nickname-nya nggak bisa kan di saat gue awal-awal mau bikin si YouTube ini kan. Bener. Akhirnya gue coba untuk pakai production teman-teman. Jadi gue langsung coba untuk membuat kumis production di saat itu. Oke. Gitu. Tapi Bang, di antara banyaknya hal yang bisa lu kontenin, apa sih yang bikin lu tertarik untuk misteri, horor, explore? Nah, gitu? jadi gue itu kan gak jauh rumah nenek itu awalnya nih ya, jadi kita sharing dikit. Rumah nenek itu deket rumah kentang. Dulu tuh di Depok kan ada yang sempat viral. Bener. Rumah kentang viral itu. Gue mikir kan, orang mana-mana tuh sampai orang artis aja pada syuting di situ kan. Gue mikir, bener. wah awal gue buat kumis ini apa gue terjun coba berani nih konten gitu. Jadi misterinya tuh berawal dari si viralnya rumah kentang itu. Kan 2018-19 tuh itu udah viral banget sampai beberapa Kalau nggak salah orang tuh dibuatin datang film juga kan? itu shootnya di situ. Oh jadi Awalnya di situ. Gue berpikir dulu apa yang harus gue gunain dulu dong. Nggak mungkin kita kan tiba-tiba datang konten. Gue harus riset dulu. Gue harus punya apa dulu, kayak tripod. Apa yang digunain di saat malam hari, kayak lighting ataupun center. Itu gue siapin dulu gitu sebelum gue tag awal-awal si Kumis Production tuh nayangin rumah kentang. Gitu. Awal-awal banget itu video pertama. itu video pertama berarti si rumah kentang. Si rumah kentang itu. Nah, lu sebenarnya membahas konten horor gini explore Bang, gue mau nanya dulu nih. Tapi lu indigo bukan? Atau lu sensitif atau enggak? Kalau gua lebih ke peka, Oh, jadi Dari- mungkin insting dan perasaan ya? insting, tapi bukan dari kumis ya. Iya, Gue kira bukan dari- kumis itu bisa jadi radar nih jadi Bang. radar, Antenanya. enggak gitu. Jadi kayak gua tuh kayak di rumah aja. Gua duduk santai, gua ngopi santai. Gua kalau udah panas, tiba-tiba panas di punduk, nih, punduk sini. Terus gua kayak terus pusing. Itu bakal ada yang aneh. Gitu doang awal-awalnya nih gua ngerasa. Tiba-tiba kayak jendela, ih ada binatang kali, awalnya gitu kan. Pas dicek nggak ada cicak, kan di dalam rumah dong, nggak ada apapun. Kayak wah, berarti gue tuh ada siapa nih, ya gue sama siapa nih, atau gue nggak nawarin kopi kan gitu. Gitu. Sekarang angker juga rumah gue sebenarnya. Oh, Itu di
Gandul itu angker banget rumah pertama. Apa yang bikin lo berani? Penasaran itu. Oh. Dari rasa penasaran yang memang gue sampai saat ini pun, walaupun udah berhenti ya, maksudnya belum melanjutkan lagi, tuh gue masih penasaran banget. Di setiap gue ada pergerakan, interaksi, gue datangin nggak ada. Lebih deket, angin berhembus, gue lebih bersuara, emosional kan? Iya benar-benar. Wujud lu, gue sampai kayak gitu. Mau dimanapun wujud lu, kayak ngapain sih gangguin gue? Itu nggak pernah wujud. Oh. Jadi gue ya udah mutusin di saat itu langsung, ya udah, gue mutusin untuk kayaknya gue harus coba kayak yang lain nih. Karena kan dulu beberapa tuh ada yang viral dari Depok, ada yang viral ini lebih orang interest tuh nonton YouTube lebih suka horor gitu. Gue makanya udah, apa gue coba aja dengan rasa penasaran gue coba explore sendiri. Oh. Gitu. Tapi memang dari awal lu berpikir untuk sendiri aja nih, nggak pikir mau Enggak. punya teman ini gitu. Itu emang mikirnya sendiri. Gue coba untuk kayak bikin konsep explore yang beda. Coba main jalangkung Waduh. Gue mikir di situ. Gue coba main, gue jujur gue kalau cerita tuh kayak ngerasa gimana gitu, karena gue udah, walaupun udah lama banget nih kan, gue kayak itu nggak bisa dilupa tuh. Gue main jalangkung. Jadi gue bikin dari rumah seadanya. Gue ke tukang kelapa nyari batok buat kepala. Gue sampai besetin bambu, nyari bambu. Gue kayak kain apa ya, nyokap gue kain ininya, kerudungannya. Gue sampai gue bikin kayak buat bajunya si jalangkung gitu kan. Itu gue coba, wah dapat lokasi mantep nih, nggak jauh dari rumah. Ya udah gue babat kan. Jadi kan udah beberapa video nih mereka tuh kayak teman-teman, lu nggak coba di sini bang? Banyak yang iya banyak ya, rekomendasi. Ada yang angker nih bang, ada yang rumah kosong gini. Akhirnya ya udah coba. Tapi kalau gue pikir-pikir nyari doang tuh bosen. Makanya gue coba untuk konsep jalangkung di awal tuh. Tahu nggak teman-teman? Jadi gini, pas gue udah bikin, gue malamnya berangkat, di rumah gue ada yang ngetok. Jadi jalangkung masih di gue bawa, rumah gue ada yang ngetok. Der. Itu nyokap gue mikirnya gue pulang lagi atau ada yang ketinggalan. But langsung nyokap WA kan, takut juga kan, karena posisi bokap gue kerja. Itu udah malam tuh, pulang malam kan bokap. Atau bokap juga atau nyokap, akhirnya tuh nyokap gue sama adik gue, lu bukain nih gitu, takut kan. Karena kan suaranya tuk gitu, terus abang lu tuh nggak jelas banget. Main-main kayak gituan lagi bikinnya di rumah. Nah dia udah di situ mikirnya tuh. Nyokap adik gue akhirnya pas mau keluar tuh nggak ada orang. Berapa kali tok nggak ada orang. Pas nyokap gue dari jendela itu, jalangkung yang gue buat itu balik rumah cuy. Balik sendiri? Balik sendiri. Padahal posisinya jalangkung udah di kali Pesanggerahan itu dari Cinere gue bawa. Makanya sampai ditelepon, pulang nggak lu? Pulang nggak? Pulang gitu nyokap. Ada apaan lu? Jalangkung lu tuh ke rumah. Lah ini ada. Video call deh. Gue sampai kayak gitu ke nyokap. Video call deh. Pindah video call nih jalangkungnya. Wah, itu tadi tuh ibu ngeliat. Dia terbang-terbang. Gila, itu pertama kali gue baru coba main jalangkung. Belum dicoba baru OTW? Belum dicoba, baru OTW, baru sampai. Baru ngurusin kayak perizinan gitu kan, kita penting juga tuh kalau kayak gitu. Bener. Udah, tenang aja ibu, tadi saat pulang. Nggak terlalu malam, nggak terlalu pagi gitu maksudnya kan. Udah, gue apa sih maksudnya? Masa iya, gue gitu orangnya masih nggak percaya kan. Masih denial. Iya, apa nyokap gue nakutin gua nih gitu, mikirnya biar gua nggak main ini, biar nggak jadi gitu kan. Ya udah, gua udah bayar itu rumah. Udah bayar, masa gua pulang kan sayang ya. Gua butuh video juga yang bakal gua upload. Bener. Gua coba mainin. Gua pakai nyanyi kan, jalangkung ya gitu-gitu. Tapi jujur sejujurnya teman-teman, nggak ada apa-apa cuy, ampak banget. Cuma kayak wah kelawar gitu aja. Gue kan nggak ini ya, maksud gue ngemas satu video tuh, wah kayaknya nggak ada apa-apa nih. Tapi nyokap gue bener nih, gue kan gitu masih kayak apa sih nyokap gue biar gue nggak bisa main ini aja nih, nakut-nakutin mikirnya di situ. Orang nggak. Iya, pertama kayak gitu. Tapi ya seberapa menit kemudian udah mulai beda. Yang gue bilang, gue kok berat nih, beratnya lucu nih sebelah doang, sebelah kiri. Di saat lagi main jalangkung, kok beda ya? Sebelah kiri doang, kayak lu ngerasain kak kayak lu pegel banget gitu di pundak. Kenapa? Tuh kayak ya Allah nih kenapa nih, wah udah nggak beres nih. Ya udah gue ritualin lagi ya bahasa gue gitu. Ya udah teman-teman sahabat kumis kita ritualin lagi ya. Jalangkung, jalang se, di sini ada pesta.
Tuh, wow, dentuman dulu cuy. Pertama, Gila. di tembok kali pesanggeran rumah itu, terbengkalai itu, boom. Wah, gue sampai begitu kan di Jalangkung itu. Wah, ini kacau. Jadi gue seumur-umur gue nggak pernah dari dulu main. Ada dentuman itu gue kaget, karena gue takjub gitu. Kayak, Gue mikirnya, dapet nih di video ini gitu doang, kedengeran nih. Gue ngerasain teror. Tuh, begitu pertama tuh. Tapi gue tetap berani karena gue muncul lu, gue gitu. Gue orangnya lebih kayak galak gitu. Padahal dalam hati, entar dia muncul beneran. Gue lebih kayak gitu, tapi gue lebih semangat gitu, emosionalnya keluar di saat itu. Muncul lu, jangan cuma dentuman doang. Itu kan rumah dia kali pesanggeran tuh kaca, rumah kaca jadi tuh. Tapi udah terbengkalai. Itu kayak fiber gitu. Buset, pas gue muncul lu berapa detik. Wah, ya lu. Gampang sih, Bang. Gila. Gue di situ. Muncul beneran. Hati. Tapi ini Jalangkung nggak terbang nih. Gue kan lebih pengen tuh, wah penonton drill nih terbang nih, nggak pakai tali-tali atau apa. Oh iya. Gue pengen buat dia terbang, cuma gitu-gitu ya gue ritualin lagi ya. Itu kurang lebih 1:30 ya, itu 1:30 kalau nggak salah tuh. Tapi gue kena jackpotnya di jam 2 cuy. 2:15, hampir 2:30. Pokoknya jam 2 ke atas. Itu nggak terbang, cuma gini-gini doang. Masih record. Gue kan trap kamera di situ. Gue main. Jadi emang bener-bener sendiri, nggak bawa temen, nggak bawa apa buat lo megangin kamera, enggak. Akhirnya kita sambung, itu fiber, terus atas kayak kelelawar, saya emang banyak kelelawar, gue sempet kayak kelelawar, tapi anehnya tuh gue kayak ngerasa kelayangan, ngerti nggak? Kayak pala tiba-tiba, oh iya anjing, gue mau gontai nih gue tuh pusingnya tuh beda banget cuy. Ini pundak lo kayak, gue tuh kayak jalan kayak berat gitu awalnya. Udah gue coba make surein lokasi lagi, gue cut dulu, gue tag lagi, percayaan gue lebih redupin lagi. Disitulah gue kayak lebih ngerasa, lu mau kemana? Gitu, gue lempar, gue udahan langsung cuy. Terakhir itu. Jadi gue potong video langsung, udah gue cut, gue klarifikasi udah di depan gerbang bahwa gue nggak bisa ngelanjutin nih, gue takut kenapa-napa karena itu kayak udah gerak sendiri. Jadi kok pas diredup banget itu gerak sendiri. Pas gue kayak ngerasa, kurang ini kali ini, kurang dapat kali ini, dia kurang mau kali ini, gue redupin lagi, gue tag lagi kayak gitu, udah gerak kayak gitu, gue cabut cuy langsung. Kata penjaganya, apa sih, apa mukanya panik banget gitu. Pak, wah udah nggak beres pak, udah saya udahan pak. Gue balik langsung ke rumah. Gila, tapi itu yang lu tunggu-tunggu berarti dia datang. Itu datang, iya berarti itu terjawab. Jadi itu eksistensinya nggak langsung. Ada beberapa tahap tadi kan, kayak suara dentuman dulu, tum. Kayak tembok lu digedor gitu, tum. Pertama itu kan. Kedua, kaca langsung trek. Nggak kebayang sih. Yang ketiga itu yang gue bener-bener udah nggak mau lanjutin daripada gue kenapa-napa. Bener. Iya. Nah, udah dong. Gue mau naik motor, gue langsung mikir, ya Allah, berarti nyokap gue bener. Iya. Nggak pernah bohong di situ. Itu bener-bener kacau sih. Nyokap gue berarti bener nggak nakutin gue doang. Ya demi keselamatan lu juga. Iya, gitu. gue pokoknya tuh gue berdoa juga. Tapi gue nggak bilang ke penjaga bahwa gue main Jalangkung. Lu tau nggak? Jalangkung gue lempar. Jadi kayak kali rumahnya itu di tengah hutan gitu, kayak kali Pesanggerahan. Dari Krukut terus ke Jakarta itu nyambung kan tuh kali Pesanggerahan itu, makanya tuh dibilangnya Pesanggerahan Cinere itu. Gue buang langsung Jalangkungnya. Maafin saya ya, saya pokoknya jangan ke rumah lagi ya, saya buang, saya nggak mau main lagi. Udah ada penunggu ada di sini, atau yang ini jangan ikut saya pulang, apalagi godain ibu saya, jangan. Gue sampai kayak gitu. Jiper juga. Karena nyokap gue udah itu balik. Ya udah sambung cerita gue balik. Gue baru jelasin ke nyokap langsung marah-marah. Ibu nggak mau kamu bikin di rumah ini, mendingan ke rumah temen lu gitu. Karena gue pas bikin sore itu ada dia bikin apa sih gitu, itu batok apa sih, Jalangkung gitu. Itu kesan yang kacau sih mas gue, yang ibaratnya baru tapi udah langsung digituin gitu. Karena gue nggak awal-awal nggak mikir apa sih gue, karena solo kan apa yang harus gue pakai gitu. Iya. Peraga apa, berarti kan ya mau nggak mau Jalangkung salah satunya di awal itu. Tapi bang, setelah berapa lama gitu, kayaknya gue pernah tuh ada nonton video lu juga. Ada salah satu explore lu yang menurut gue horor. Oke. Karena lu bukan nemuin
hantu, tapi lu nemuin mayat bang. Nah, itu yang bener-bener bikin gue nangis. Nangis bang? Gue nangis. Saking ketakutan atau lu nangis kenapa bang? Gue nangisnya, gue mikir itu di awal tahun 2021 ya. Gue mikirnya gue nemuin mayat seorang laki-laki di situ, di saat itu. Gue berharap, berdoa di 2020 Desember itu semoga gue itu ngonten dapet jackpot, dalam arti beneran real gitu kan, nampakin lu di dalam video gue, jangan cuma gerak, suara-suara aneh. Di situ gue berdoa tuh di akhir tahun itu, dan di awal tahun 2021-nya bukannya hantu yang gue dapet, mayat. Itu beneran mayat orang laki-laki yang memang tergeletak di ubin. Jadi justru lu orang yang pertama kali menemukan, lu saksi mata pertama ya bang ya? Saksi mata pertama, karena kenapa? Gue dari awal udah curiga gitu, curigai dalam arti gue tahu yang namanya bau kayak bau bangke, kayak bau kotoran yang menyengat. Ini kayak ngelebihi bangke tikus, bangke ikan, kayak baunya tuh sembraut. Awalnya di situ gue mikir, itu kan awal-awal gue memang ada statement, yuk yang punya lokasi kasih. Jadi gue ngebawa subscriber gue yang punya lokasi bisa rekomendasi ini yuk. Lu datengin Bang Kumis langsung datang. Kalian mau ketemu atau kalian mau in-frame atau mau uji nyali, silakan. Nanti kita kemas. Awalnya di situ dong. Gue share di Instagram. Gue ini. Nah, disitulah gue baru dikasih lokasi itu. Itu awal tahun baru setar lagi. Wah, itu kacau banget. Tapi bang, di kejadian itu bang, setelah lu ngonten itu, lu katanya sempet diteror bang sama sosok itu. Nah itu. Bener bang. Jadi gue mikirnya gini ya. Gue itu nemuin yang memang gue udah kacau ya, dalam arti kacaunya tuh gue nemuin itu harus berurusan dari RT-nya, kepolisiannya, sampai KTP gue ditahan segala macem. Karena kan takutnya indikasi atau ini pembunuhan nih. Bener, karena jatuhnya kan memang dia udah mayat, cuma kan anehnya ini tanpa busana cuy. Iya bener bang. Aduh. Jadi tanpa busana. Jadi mayatnya untuk kebutuhan penyelidikan ya. Iya, ya? iya. Gue sampai berapa hari itu kayak tim forensik, reka adegan ini gue tetap ngejalanin. Dan gue lebih bersyukurnya kejadian ini, gue nangisnya ya, bersyukur dan nangisnya kenapa? Gue berpikir dia seorang bapak. Gue nangis gimana kalau posisinya bokap gue ada di situ atau bokap gue yang terjadi di situ. Makanya gue professionality mikirnya gue ya. Gue nggak kabur gitu aja, itu pulang yuk, gue pura-pura aja. Gue takut cuy. Gue takutnya kenapa? Beda banget takutnya. Gue langsung bilang, gue selalu merinding ya kalau bahas atau flashback lagi ya. Gue nggak tahu nih. Gue demi Allah ini gue merinding. Gue merinding kalau bahas si dia ya, maaf ya almarhum ya. Gue di situ takut, gue tetap nggak mau kabur, gue tetap ibaratnya bilang, yuk anterin gue lagi ke tempat yang pertama kita izin tuh ke subscriber gue. Mengapa bang? Gue ngomongnya udah kayak gugup gitu kan. Itu. Enggak, gue nggak mau masuk. Kalau ada hantu, bukan hantu, mayat. Di situ gue langsung tuh, itu nggak yang gue izin, gue kasih duit apa kan, izin juga kan. Dia takut nggak mau terlibat. Wah, saya mah, cuma ini doang, ngejaga ini, nggak tahu kalau ada gitu-gituan. Udah dah gini aja, lu anterin gue ke rumah RT. Gue gitu cuy, nggak mau kabur, gue balik ke Depok kagak gue langsung ke RT, langsung interogasi ini karena gue punya validasi video yang memang udah ke-record. Kan gue mau nge-vlog di saat itu. Bukti bang. Bukti cuy. Itu gue makanya, langsung gue coba untuk RT itu langsung bergegas, langsung kaget dong. Jadi langsung kayak geger dan kaget, beneran ini beneran. Akhirnya tuh ya udah gini aja, nanti kita telepon ke polisi yang terdekat. Di situ gue ditahan. Yaudah emang orang mana? Orang Gandul Cinere. Jauh amat main ke sini. Pak, saya ini emang kerjanya begini sampingannya Pak, gue tegesin tuh, kan ribet banget kan. Ya, mungkin dulu orang juga masih awam ya, kayak sekarang ya bang. Iya, padahal gue selama explore itu, seharusnya kan gue harus namanya proses izin ke RT RW setempat. Ini tuh gue udah curiga ke penjaganya yang rumah ini, sama yang si subscriber ngajak itu kok aneh.
Apa gue bilang, gue harus izin dulu nggak nih ke RT RW? Nggak usah, langsung aja. Tapi biasa ya bang ya. Kok iya di situ. Orang masih sebaya gitu, masih kayak sepantaran di saat itu. Cuma lebih tua dia. Ya udah gue mikir dari situ, dan dia nggak mau terlibat. Gue tetap mau itu ngurusin sampai gue dibawa, bus dia diangkat, rame tuh udah rame tuh ibaratnya tuh. Udah rame, gue ibaratnya ya udahlah. Tapi gue inisiatif nggak mau bilang orang tua di saat itu, karena gue mikir takutnya ada polisi atau ada apa nih, nyokap gue atau bokap gue lebih takutnya kenapa-napa nih, gue takut nggak diizin lagi ntar konten. Mikirnya di situ kan. Ya udah gue ngikutin arahan dari si apa namanya RT, gue langsung di kronologi di apa namanya investigasi ya, ditanya, gue ceritakan kronologi ke polisi, langsung gue ditanya, gue izin ke polisi bahwa gue pengen investigasi atau pertanyaan melalui pertanyaan itu tertulis pak, biar sesuai apa yang di video saya, karena ini untuk kepentingan gue ke depan. Karena kan gue ada validasi video, takutnya kalau gue nggak investigasi tertulis, polisi bilangnya macam-macam atau apa, malah panjang. Gue lebih mikirnya di situ kalau ada kejadian apa-apa. Akhirnya dia mau nurutin ini gue dibawa. Ya udah, langsung kan mereka melalui tahap otopsi segala macem, dicek dia karena nggak ada busana atau apa. Nah RT situ langsung ke polisi cuy, bilangin bahwa si beda gang doang nyari bapaknya yang hilang. Astaga, nangis di situ. Gua ya Allah, gue ditelepon itu sore-sore. Aduh, mending gue suruh datang lagi ke situ buat nemuin si keluarga. Itu beneran gue di situ. Lu tahu nggak? Gua pas datang udah ada keluarga korban, mereka nangis cuy. Mereka nangis meluk gua. Karena kenapa? Itu bapak nggak pulang. Udah 2 minggu. 2 minggu, makanya bau banget. Dan dia angkat pun dari ubin ke kantong kresek yang oranye itu kan tuh. Bener-bener. Itu udah nempel. Udah nyisain ini ya? Iya, di bawah. Udah di bawah tuh. Wah, gua kaget tuh. Dia nangis karena kan anaknya ada, istrinya nangis histeris bahwa kaget ditemukan, shock banget gitu. Gue sampai mikir kalau saya kan menemukan aja bu, tapi saya nggak tahu itu lebih nanti ditindaklanjutin atau ini terjadi pembunuhan atau apa, karena posisi saya temukan itu sesuai apa yang saya temukan. Nangis tuh langsung kayak omnya tuh, kayak saudara-saudaranya kayak langsung makasih banyak ya bang ya, kalau nggak ada abang. Di situ gue langsung kayak mikir, gue takut bokap gue kayak gitu. Gue makanya kan mikirnya di situ, makanya gue nggak mau kabur aja atau lepas tanggung jawab. Kan bisa aja kita pikirannya, wah ini serem nih, udah kelar ya, bilang aja pulang, gue pulang, udah nggak tahu apa-apa. Bisa aja kayak gitu kan. Karena gue mikirnya di situ, seorang ayah punya anak, punya istri masih, dia nggak pulang, tahu-tahu udah meninggal. Itu yang gue sampai nangis di saat itu. Tapi gue penasaran bang, sebenarnya teror apa sih yang ada di sana? Makanya lu awalnya mau ke sana itu, mau explore di sana. Nah, kan nggak ada sangkut pautnya sama itu dong. Lu teror dari makhluk penunggunya, kalau emang ada penunggu gak dapet, malah lu dapet ini kayak gitu. Iya, jadi gini, gue itu kelar udah kayak TKP, olah TKP, kayak gue ibaratnya udah terlepas dari polisi itu kan, maksudnya gue udah hanya menemukan, udah diketok menemukan udah. Tapi gue ngerasa iba dong. Mereka itu kan gue anggap kayak ya udah, gue kabarin aja. Dia tukeran nomor gue di saat itu. Gue bilang ke om sama ibu, bu kalau mau 3 hari saya datang bu. Gue sampai nangis cuy. Nggak apa-apa bu, saya dari Depok juga, dari Gandul datang ke sini. 3 hari kabarin bu, saya datang. Itu gue datang 3 hari. Gue walaupun bawa apa, kayak gue nggak bawa mewah-mewah. Dengan seadanya gue bawa kue-kue, mereka seneng banget cuy. Di situ tuh, kayak ngerasa tuh 3 hari pertama ya. Gue kan 3 hari, 7 hari, sama 40 hari gue datang. Nah itu, gue curiganya pas abis 3 hari nih yang di teror-teror ini. Pas abis 3 hari, gue pulang itu gue kayak ngerasa berat. Badan? Atau? Gue bawa motor cuy. Gue ke rumah, 3 hari itu gue berat. Gue kayak, ya udah positive thinking, hey gue capek gitu, gue capek. Karena gue ke posisinya pulang gawe, ya kan, gue langsung beli-belian langsung ke sono. Gue pulang, langsung coba untuk, ya udah gue pulang nih, bismillah, yang penting gue udah ngedoain bareng-bareng. Mereka, ada acara 3 harian. Gue ngasih dikit, ibaratnya kayak walaupun cuma kue ya. Seenggaknya gue tuh ingat,
karena gue yang nemuin tuh si almarhum bapaknya. Nah pas gue pulang berarti itu gue ya udah gue mungkin kecapean aja kali ini karena pulang kerja nggak langsung, karena gue langsung ibaratnya ke kediaman si almarhum kan untuk 3 harian. Nah di situ gue pulang, gue bersih, gue mandi, gue sholat. Nah gue kayak ngerasa masih kebenak, kepikiran si almarhum itu tuh dari badannya, dari kepalanya. Jadi kan gue sampai pas diangkat itu kan gue harus nyaksin juga dan ngelihat juga bahwa ini bener-bener gue nggak kenal gitu. Jadi indikasinya tuh nggak mau terjadi bahwa gue yang ngebunuh gitu, bukan. Gue takutnya nggak mau di situ kan. Gue harus lebih detail di situ. Gue ingat mukanya, ingat badannya, dan gue pulang untuk rehat. Gue tidur aja, kayak kebayang doang pertama tuh. Ya udah, gue tidur ayam tuh, akhirnya gue capek banget, ya Allah gitu kan. Gue tidur, udah istirahat, tapi gue kayak ngerasa ada dia deket loh, kayak deket gue. Dan anehnya, yang biasanya di rumah gua nggak bau-bau kembang, kayak bau-bau dupa, nggak pernah kayak gitu. Itu bau cuy, tiba-tiba aneh. Makanya gue mikir, oh ya udah, mungkin saudara gua kali lagi datang nih, atau apa namanya kakek gua atau nenek gua. Gua kan lebih deket sama kakek itu di saat itu kan, yang udah meninggal duluan. Mungkin dia datang kali, gue positifnya di situ. Cuma kan gue berpikir gue habis dari sono nih 3 hari, gitu. Akhirnya tuh, jadi gue tidur ayam lagi. Gue sampai ya Allah, ini kayak bau menyan apa gitu, wanginya kayak wangi lewat tadi lah. Waduh, gue merinding, gue sampai gue buka lagi. Nah kamar gue ada jendela tuh, gue tapi kayak ngerasa tidur, tapi gue ngeliat dia senyum. Di situ gue pindah kamar cuy, langsung gue takut, gue berdoa, ya Allah Pak, saya cuma bantuin bapak nemuin doang. Gue nangis itu cuy, lu bayangin nangis lu seorang cowok. Gue nangis sampai nyokap, ngapa sih? Enggak mau pindah kamar aja. Astaga. Gitu, karena kan gue nggak mau ngasih tahu nyokap gue. Iya, di saat itu sama keluarga. Akhirnya gue pindah kamar tuh, gue nggak tidur cuy, padahal gue gawe pagi. Semua saking takutnya. Padahal dia senyum, nggak kayak dia, wah, nggak gitu. Dia kayak, gue ngeliat pala dia, emang kan badannya gede gitu, kayak Undertaker ya, gemuk ya, mau mayat juga gemuk, tengkurap gitu kan. Tengkurap udah gak ada busana, tapi dia tuh kayak pala doang nongol gitu, kayak senyum doang gitu. Gue ya Allah, ya tetap aja takut ya, takut lah ya kan. Itu ibaratnya kita tuh kayak ngigo atau mimpi atau apa sih gitu, mikirnya di situ. Tapi gue positif thinkingnya gini, gue mungkin belum ada, mereka belum baru keluarga yang makasih nih, dia belum nih makasih. Dan gue mikirnya mungkin gue karena habis datang 3 hari nih, dia datang balik gitu. Makanya gue mikir ya Allah, cuma kan takut. Iya tetap aja takut. Takut banget di saat itu gue. Didatengin sosok yang itu sosok astral gitu kan. Kacau banget itu awal-awal pertama yang memang gue gak cuma nemu mayat, tapi gue ibaratnya ngelihat bentuk yang udah mayat tapi dia. Tapi gue sekilas itu kayak mikir mimpi aja. Kayak mimpi, udah ini mimpi aja. Mikirnya di situ. Makanya gue ya udah, gue pastiin udah gue 7 hari sampai 40 hari gue datang lagi. Mau bodo amat, mau dia gimana, yang penting gue niat baik. Dan mungkin dia senyum itu bilang terima kasih apa. Gue kan lebih nggak ngerti kan. Gue bukan orang indigo, gue bukan orang bisa. Gue kan ibaratnya kan dari awal juga udah gue baru belajar ngonten kayak gitu, horor. Di situ gue langsung kayak ya udah gitu aja. Tapi gue nggak sharing ya ke keluarga mereka. Gue disamperin bapak nih bu, nggak kayak gitu. Gue lebih ngejaga mereka. Namanya juga lagi berduka ya bang. Iya. Tapi lucunya gini ya, memang anehnya gue pas 3 hari itu diamplopin, jadinya gini, gue diamplopin, pulang nih hati-hati ya. Apa nih pak? Sedikit dari dari almarhum, dari keluarga almarhum, dari keluarga ibu. Bu, enggak bu, saya nggak mau bu, gue balikin. Ya udah, dia kan marah kan, gue tolak tuh amplop. Itu kayak tebel gitu kan, gue nggak tahu isi berapa, gue tolak. Dia marah, harus diterima. Ya udah gue terima, tapi saya sedekahin lagi buat ibu 7 harian. Di situ gue yang momen terkesannya bahwa kok gue malah dibagi duit gitu, walaupun itu rezekinya gue kan. Tapi gue mikir ya udah itu rezeki gue, tapi gue ngasih lagi ke dia di saat gue pulang itu. Mungkin apa gue di situ terlalu baik banget kayak gitu, mungkin bapaknya datang apa gimana, gue mikir di situ. Mas gue inget-inget lagi, wah iya kayaknya gue ngasih duit tapi gue sedekahin lagi ke dia. Gue
Gue bilang ya udah nih duit yang rezeki saya terima, tapi saya sedekahin lagi buat 7 harian ibu. Ntar saya datang lagi bu. Oh alah. Gitu, apa gue mikirnya, apa gue terlalu gimana gitu, atau si almarhum datang apa bilang makasih, tapi dengan cara kayak gitu. Gue kan orang histeris soalnya. Gue udah gerak-gerak dikit aja gue sampai ini ya, maksudnya rame. Gitu. Di situ gue bener-bener gak cuma nemu mayat, tapi gue buat pembelajaran juga di situ. Tapi imbasnya ada banget nih teman-teman. Apa tuh? Gue lancar rezeki. Oh. Ya Allah, gue sampai mikir, gue kayak sulit banget. Gue kayak capek banget cuy, itu kayak nungguin gajian doang, kerja habis gitu aja. Tapi pas kejadian itu gue, mungkin dari yang maha kuasa ya, gue kayak lancar banget nih. Oh. Gue ngonten jadi lancar gitu. Gue airah kumis, kupas misteri gue viral. Anjay. Itu kayak rezeki ngalir aja itu. Baik dari kerjaan gue dapat bonus terus setiap gajian, gue ngonten. Mungkin gue mikirnya di situ ya, mungkin yang di atas ngebalesnya di kemudian harinya. Itu bener-bener gue, ya Allah makasih banget ya Allah. Berarti gue ibaratnya nggak sia-sia nih, udah jujur nih maksudnya gitu. Sampai gue 40 hari kan gue bilang tadi datang. Gue bilang jadi gue sama dia udah mungkin udah masih komunikasi, kayak udah keluarga aja gitu. Sama keluarga. Sama keluarga, iya beliau gitu. Jadi gue orangnya lebih jiwanya kayak perasa gue ya, maksudnya ya. Udah kayak keluarga gue gitu. Paling itu yang nggak bisa dilupain, sama yang nggak bisa gue tuh kayak ngelupain gitu aja. Berkesan. Tapi gue mohon maaf teman-teman, tadi memang kalau bahas awal memang lebih perasa ya. Kayak ibaratnya gue merinding atau gue tuh kayak, aduh. Tapi kan gue sebelumnya gue udah dalam hati minta maaf dan izin. Iya benar. Gitu, bahwa Kecuali lu kecuali kan gue ngelonong aja. Kayak beberapa video yang ke-up itu gue izin juga ke pihak keluarga. Bahkan mereka malah nontonnya dalam hati, ya Allah seneng banget gue ada lu. Kalau nggak ada lu mungkin nggak tahu sebulan yang lalu ditemuin atau udah jadi tengkorak. Bener bang. Bener nggak? Itu 2 minggu aja udah kayak gitu. Kita nggak tahu nanti justru malah ya jadi ada pikiran kalau lu nggak ngonten, entah gimana caranya bisa ditemuin. Nah itu makanya gue lebih, ya udah gue mikirnya di situ aja. Tetap ada nilai positifnya. Nilai positifnya gitu. di situ. Akhirnya nggak lama kan udah viral tuh ya, sempat viral juga. Nyokap gua marah-marah cuy. Oh gua aja nggak tahu, ini kok nggak ngabarin. Gua kalau ngabarin nyokap tuh rame, sangkanya gua ntar apa ini atau itu. Mikirnya gitu. macem-macem. Itu baru tuh, gua diinterogasi sekeluarga gua. Waduh. Iya, udah ceritain aja udah gini. Udah sempat ada problem di situ kan. Udah fokus kerja aja, udah nggak usah gitu-gituan. Tapi gila, itu gue kayak gitu kan. Tapi kan itu baru nemu mayat. Gimana kalau kamu nemu orang jahat? Nah, kan orang tua kayak gitu mikirnya. Keselamatan. Kita nggak tahu kita di rumah angker atau dia bawa beceng atau bawa bendo, kita dibunuh di dalam situ kan, dia mikirnya orang tua was-was di situ. Tapi gue tetap enjoy. Tetap gue gas kan lagi naik kan ya nggak? Lagi naik ya gue gas aja udah kan lumayan. Berarti lu merintis si Kumis Production ini dari 2018, pecahnya tuh di 2021. 2020, 2021. 3 tahun ya? Iya, Desember, Januari itu gue udah mulai, ya udah lumayan lah dari perkembangan ini, dari penonton gue. Ditambah lagi kan pecahnya si itu, mayat itu. Jadi gue makin naik. Wih, kita nggak sadar kan, buka YouTube dashboard, wudih, subscribernya naik cuy. Gue kayak Allah, seneng banget cuy. Jadi gue senengnya bukan seneng gara-gara nemu mayat itu, bukan. Maksudnya senengnya ini rezekinya dibalasannya dari situ. Konten lu iya, gue tuh viral. kaget, notif biasanya gue balasnya ya Allah sih. Dikit amat ini yang komen balas. Ini gue balasnya banyak banget, capek cuy. Mah. Kalau boleh tahu Bang, itu kayak gue senengnya luar biasa banget. Ya, titik baliknya di situ. Tapi Bang, lu kan tadi udah mengalami nih, udah jaya-jayanya nih 2021 viral, bahkan lu sampai dianggap salah satu konten kreator yang mungkin bagi mereka tuh ancaman ya, makanya lu disikut sana sini. Iya, gontok-gontokannya parah deh, keras. Akun lu udah mulai dikenal nih, udah dapat popularitas. Kenapa lu tutup akun Bang? Nah, di situ gua pokoknya 2023 ya, 2003 awal, pokoknya gue ingat 2022 Desember itu gue kayak ngerasa di tahun 2023 gue pengen beda aja nih dari tahun sebelumnya.
gue mikirnya berbedanya tuh gue juga udah capek banget cuy. Dalam arti gue kayak, tapi alhamdulillahnya gue sehat terus gitu, nggak pernah sakit sampai dibawa ke rumah sakit, enggak. Itu maksudnya gue dalam arti gue selalu sehat. Cuma gue ngerasa capeknya itu gue sampai kapan nih? Kayak titik jenuhnya gitu. Oh. Kan gak lucu banget kan? Dari misteri gue langsung rubah tiba-tiba jadi apa gitu. Gue harus ngemas lagi konsep. Terus gue nggak mau bikin kecewa penonton gue. Kalau gue ngerubah sesuatu yang langsung drastis gue rubah. Tapi gue langsung kayak mutusin gue juga cabut dari kerjaan di situ. Nih itu tuh gue ada lucunya, gue cabut dari kerjaan, gue cabut untuk dari dunia ini, YouTube gini. Itu udah semuanya gue tinggalin dan gue nyeselnya dijual. Dijual dengan keadaan itu udah berapa tuh bang subscriber lo? Itu udah hampir ya 39 apa berapa gitu, pokoknya udah naik-naiknya deh. Udah pokoknya pecah banget deh. Dan gue juga resepnya tuh kalau gue nggak gue share pun mereka pada nanya DM kapan tayang itu udah upload, nah ya. kapan upload tuh resep banget tuh. Jadi penonton udah nunggu duluan. Itu gue paling resep banget sampai kayak gitu banget. Tapi gue mau ngecewakan mereka dengan gue jual ya. Karena gue mikir di 2023 ini gue harus berhenti kerja, berhenti nge-YouTube, dan gue harus bangun usaha di saat itu.